Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kimia hijau dan pemanasan global. Perkenalkan, Rizky Ramadhani Putra Asmoro nih membawa barang-barang ya. Perkenalkan, nama saya Izatul Mumtazah. Perkenalkan, nama saya Valeria Dia Andita. Perkenalkan, nama saya Hawa Anawafa Puspa. Guys, kalian tahu nggak sih, selama ini kan kita mikir kalau kimia itu cuma soal cairan yang ada di lab yang berbahaya, atau cuma asap pabrik yang hitam. Dan pernah nggak sih kalian tuh pakai produk yang baunya nyengat atau bikin pusing? Nah, dari situlah kimia hijau masuk. Ini bukan soal warna hijaunya ya, tapi soal bagaimana kita bikin produk mulai dari sabun sampai bahan bakar biar aman buat kulit kita, buat paru-paru kita, dan pastinya aman buat masa depan bumi kita. Kimia hijau adalah penggunaan produk kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, sekarang ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama itu mencegah limbah, yang kedua memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, dan yang ketiga ada sintesis kimia yang berbahayanya tuh sedikit. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Dan yang kesembilan, menggunakan katalis. Nah, buat yang ke-10 adalah mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Nah, buat yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Yang terakhir atau alias yang ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan. Yeay! 3 fenomena kerusakan lingkungan. Yang pertama, jadi guys, buat fenomena yang pertama yaitu struk belanja atau tiket bioskop, atau juga struk dari ATM. Pernah nggak sih kalian perhatiin kalau struk belanja atau tiket bioskop itu nggak pakai tinta? Tulisannya itu muncul karena kertasnya dipanaskan. Nah, masalahnya nih, kita harus berhati-hati karena kertas ini dilapisi oleh zat bisphenol atau BPA yang bisa meresap ke kulit kita lewat pori-pori nih. Ini adalah pengganggu hormon yang juga bisa ngerusak stok kertas daur ulang kalau dibuang secara sembarangan. Nah, solusinya dalam kimia hijau itu cukup simpel, yaitu kita beralih ke e-recycle atau pakai kertas yang bebas phenol. sudah mari. Nah, sekarang adalah fenomena yang kedua. Oke, ayo sini. Kita bisa. Fenomena kedua, yaitu siapa ini yang suka bau-bau barang harum? Nah, itu mengandung bahan-bahan kimia namanya off-gassing, yaitu keluarnya gas VOC dari plastik dan lem interior. Kalau kelamaan dihirup jadi pusing dan mual-mual. Solusinya dari kimia hijau, pakai bio-based polymers dari jagung atau singkong. Jadi gak ada lagi gas beracun dan yang menguap-nguap. Dadah! Fenomena yang ketiga yaitu bau bensin. Buat kalian yang punya motor, pernah gak motor susah nyala pas selama gak dipakai? Itu tandanya bensinnya sudah basi. Itu terjadi karena proses kimia yang bernama oksidasi, yang bikin bensin jadi lengket kayak permen karet di dalam tangki. Ini bikin pembakaran motor jadi kotor dan polusi udara makin parah. Makanya kita perlu aditif ramah lingkungan atau pakai biofuel biar mesin awet dan udara tersap bersih. Yuk mulai sadar kimia dari sekarang. Oke, itu tadi cara-cara keren dari kimia hijau buat menjaga lingkungan. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi asli bumi kita sekarang. Kenapa kita butuh kimia hijau? Ya, karena pemanasan global ini sudah di depan mata. Apa sih pemanasan global itu? Yuk, mari kita dengarkan penjelasan Hawa.
Jadi, pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan secara menyeluruh. Fenomena ini bukan sekedar cuaca yang terasa lebih panas di siang hari, melainkan perubahan suhu global yang berdampak pada kestabilan iklim di seluruh dunia. Contoh lain dari pemanasan global yaitu banyaknya nyamuk. Ini. Dampaknya apa, Kak? Jadi, kalau kita ngomongin dampaknya yang ada di wilayah kita kayak Indonesia, berasa banget nih pedesnya suhu udara belakangan ini. Nah, secara garis besar, dampak pemanasan global itu efeknya tuh kayak domino. Satu kena, semuanya berantakan. Nah, berikut adalah beberapa yang paling krusial. Jadi, yang pertama itu adalah cuaca yang nggak jelas atau anomali cuaca. Jadi sekarang tuh kan kayak susah banget nih memprediksi kapan musim hujannya atau kapan musim kemarau yang beneran. Jadi akibatnya ada dua. Yang pertama ada bencana hidrometeorologi atau tiba-tiba hujan badai ekstrim yang bikin banjir. Padahal harusnya kan udah masuk musim kemarau. Nah, jadi yang kedua adalah kekeringan panjang. Di sisi lain ada wilayah yang tanahnya tuh sampai retak-retak karena panas yang lewat batas. Jadi buat dampak yang ketiga itu es kutubnya mencair dan air laut jadi naik. Nah, ini bukan cuma cerita di film ya. Es di kutub itu yang mencair bikin volume air laut jadi makin bertambah. Akibatnya tuh ada dua. Yang pertama, tenggelamnya wilayah di pesisir. Jadi banyak daerah di pesisir Indonesia yang mulai sering kena banjir rob atau bisa juga disebut dengan air laut pasang. Nah, akibat yang kedua, penyusutan pulau. Pulau-pulau kecil kita tuh bisa terancam hilang kalau permukaan air lautnya tuh terus naik. Nah, sekarang adalah dampak yang keempat, yaitu krisis air bersih. Nah, jadi suhu panas bikin air di permukaan kayak sungai atau danau itu lebih cepat menguap. Nah, selain itu, intruksi air laut atau kayak air lautnya tuh masuk ke darat, itu bikin air sumur atau di daerah dekat pantai jadi asin dan nggak bisa diminum. Berikut adalah contoh pemanasan global. Pembakaran, bau, Sekian